Gimana kosan lu, Gis? Nyaman? Telepon genggam Giska berbunyi ketika pesan singkat dari Aisyah masuk. Dan Aisyah adalah teman Giska yang tinggal di Jakarta. Giska tersenyum, sementara jarinya bergerak membalas pesan singkat temannya itu. Baik, di sini asik-asik aja. Nggak terlalu mahal dan juga tidak rame. Pemilik kosan juga perhatian sih, walaupun agak nyebelin. Giska meletakkan kembali telepon genggamnya di atas tempat tidur, dan beberapa saat kemudian telepon genggamnya kembali berbunyi tanda sebuah pesan masuk. Pas banget sama lu kan gak suka yang berisik-berisik. Nyebelin kenapa tuh yang punya kosan? Balas temannya. Giska pun mulai mengetik kembali di telepon genggamnya itu. Iya, tiap malam pasti keliling kosan. Takut banget ada yang bawa pacar masuk ke dalam kosan. Hampir tiap menjelang tengah malam dia pasti lewat depan pintu kosan sambil ngeliatin gua. Ya gua senyumin aja kalau dia ngeliat gua. Giska menekan tombol kirim. Hati-hati, ntar tuh bapak-bapak suka sama lo lagi. Sambil tertawa, Giska membalas lagi pesan singkat temannya itu. Sialan, mana doyan gue sama yang bapak-bapak begitu. Giska menggeleng-gelengkan kepalanya. Giska adalah seorang mahasiswi dan kuliah di sebuah universitas swasta di salah satu kota besar di Jawa Barat. Sebenarnya dia tinggal di Jakarta, hingga akhirnya dia pun tinggal di kos-kosan. Oh ya, sebenarnya bibi Giska tinggal di kota yang sama dengan kampusnya, namun letaknya memang cukup jauh. Lagi pula ibunda Giska takut Giska menyusahkan bibinya. Oleh karena itu, dia tetap diperintahkan untuk ngekos saja. Giska memang tidak pernah mempermasalahkannya, karena dia memang senang bisa tinggal sendiri tanpa ada orang yang lebih tua mengawasi. Dia bisa bebas mengatur hidupnya sendiri, dan melakukan apa yang dia inginkan tanpa harus dimarahi. Sudah hampir 3 bulan dia tinggal di kamar kos itu. Tempatnya memang tidak terlalu bagus, tapi harganya cukup terjangkau dan tidak terlalu ramai. Benar, tidak terlalu ramai. Giska memang tidak suka tempat yang terlalu ramai. Dari beberapa puluh kamar kos di sana, hanya sekitar 6-9 kamar yang terisi termasuk kamar Giska. Menurut Giska itu adalah tempat yang sempurna, tapi tidak ada sesuatu yang sempurna. Bapak pemilik kosan sangat ketat. Dia selalu berkeliling tengah malam, mungkin takut ada anak kos yang membawa pacarnya di malam hari. Setidaknya itulah yang ada di pikiran Giska. Bapak pemilik kosan berumur sekitar 45 tahunan dengan rambut pendek tipis yang disisir ke samping dan badan yang cukup gempal. Dia selalu mengenakan kaos putih polos dan sebuah celana pendek hitam saat keliling tengah malam, dan selalu berhenti di depan kamar Giska. Giska memang suka membuka pintu kamarnya saat malam. Itu karena udara kamarnya kadang terasa panas. Dan saat tidak tahan dengan panasnya udara di kamarnya, Giska membuka pintu kamarnya agar udara malam yang cukup segar masuk ke dalam dan mengurangi udara panas. Ketika bapak pemilik kos berdiri tidak jauh dari pintu kamarnya seraya memperhatikannya, Giska hanya bisa tersenyum dan membiarkannya. Ah, nanti juga pergi sendiri.
pikir Giska. Dan memang, dia akan pergi dengan sendirinya tanpa menyapa atau sekedar berbasa-basi. Giska hanya bertemu dengan bapak pemilik kosan saat ia berkeliling saja, karena biasanya yang menagih biaya sewa kos adalah anak perempuannya. Setiap tanggal tertentu di setiap bulannya, anak perempuannya akan datang dan menagih uang sewa. Mungkin mereka sudah membagi tugas untuk itu. Si anak bertugas menagih uang sewa dan ayahnya bertugas mengawasi mahasiswa yang tinggal di sana. Mungkin karena itu juga kebanyakan mahasiswi yang tinggal di sini jarang sekali keluar malam, karena mereka malas bertemu bapak kos. Lagi ngapain lu? Kapan pulang ke Jakarta? Pesan singkat dari Aisyah kembali masuk dan membuat telepon genggam Giska berbunyi. Giska mengambil telepon genggamnya dan membalas pesan itu. Nantilah kalau libur, gua lagi ngetik tugas aja nih. Oh ya, gimana keadaan di sana? Masih suka ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman SMA enggak? Tanya Giska. Giska kemudian meletakkan telepon genggamnya dan kembali mengetik di laptopnya. Dan tidak berapa lama, telepon genggam kembali berdering karena sebuah pesan masuk. Dia kembali mengambilnya. Udah jarang ngumpul nih, makanya gua kayak nggak punya temen. Nanti kalau lagi libur terus lo pulang kampung, hubungi gua ya. Jangan sampai enggak. Ngomong-ngomong, gimana kabar bapak kosan lo yang tercinta itu? Balas Aisyah. Saat membaca kata bapak kosan, Giska langsung merinding. Sebenarnya bapak kosannya itu tidak seramai yang dibayangkan orang. Dia sangat misterius. Ekspresi wajahnya selalu terlihat menyeramkan, dengan kedua bola mata yang memandang tajam. Dan dia tidak pernah menunjukkan satupun senyuman saat Giska tersenyum. Udah ah, lu jangan mainin bapak kosan gua. Dia orangnya serem tahu. Ntar kenapa-kenapa lu. Balas Giska. Saat dia membalas pesan itu, tiba-tiba saja dia mencium wangi bunga melati yang menyengat di kamarnya. Dia pun segera melirik jam di dinding kamarnya, dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan entah kenapa, seketika itu juga bulu kuduknya berdiri. Iya, gua nggak ledekin bapak kos lo lagi deh. Itu aja ngambek. Aisyah membalas. Lo tahu nggak? Gara-gara ngomongin bapak kos gua, sekarang kamar gua jadi kecium wangi melati. Balas Giska. Serius lo? Buset, serem banget ya kosan lo. Balas Aisyah. Dan ketika Giska hendak membalas kembali pesan singkat temannya, seketika ia kembali dikagetkan oleh kedatangan bapak kos. Dia berdiri beberapa meter dari pintu kamar Giska dengan tatapan yang cukup menyeramkan. Giska sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tersenyum seraya menundukkan kepalanya tanda memberi salam. Tapi bapak kos tidak membalas, dia hanya diam dengan ekspresi penuh misteri. Giska sama sekali tidak dapat menangkap maksud dari ekspresi wajah itu. Namun yang pasti dia menangkap rasa tidak suka di wajah bapak kosnya itu. Buru-buru Giska mengalihkan pandangannya ke layar laptopnya. Dia tidak lagi mau menatap bapak kosnya itu. Beberapa menit berselang Giska kembali melirik keluar kamar. Namun ternyata bapak kosnya kini sudah tidak ada. Dia pun langsung menutup pintu kamar kosnya rapat-rapat.
Udah ya, gua nggak mau bahas lagi soal bapak kos gua, tutup Giska pada Aisyah. Dia kemudian bersiap untuk tidur, karena memang keesokan harinya ada kelas jam 9 pagi. Keesokan paginya, Giska bersiap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Dia segera keluar kamar dan mengunci kamarnya. Dan ketika hendak keluar dari kos, dia berpapasan dengan seorang mahasiswi yang lebih tua beberapa tahun darinya. Lantas, dengan sopan Giska mengenalkan dirinya, karena memang dia belum pernah bertemu dengan mahasiswi itu selama tinggal di sana. Dan barulah dia tahu, gadis itu bernama Intan. Dia adalah seorang mahasiswi senior di sebuah jurusan di kampus Giska. Giska kaget, ternyata ada juga mahasiswi yang juga kuliah di kampus yang sama dengannya. Namun mungkin karena mereka berbeda fakultas, jadilah mereka jarang bertemu. Mereka pun berjalan ke kampus bersama dan sepanjang perjalanan mereka tidak hentinya saling berbincang. Hingga pada akhirnya mereka bertukar nomor telepon genggam dan berjanji untuk tetap saling mengontak satu sama lain. Dan pertemuan mereka pun ditutup dengan senyuman saat mereka harus berpisah ketika sampai di kampus. Lumayan dapat teman baru, ujar Giska dalam hatinya. Dia kemudian berlari menuju kelasnya karena takut terlambat. Sore harinya sekitar pukul 5 sore, Giska baru kembali ke kamar kosnya dengan rasa letih yang tergambar jelas di wajahnya. Giska langsung masuk ke dalam kamar. Dia melempar tas yang dibawa ke atas kasur lalu menyalakan kipas angin untuk menghilangkan rasa panas yang menyergapnya. Dia diam sesaat seraya menikmati hembusan angin di wajahnya, hingga butiran-butiran keringat di kulit wajahnya perlahan-lahan menghilang. Dan setelah merasa siap, barulah dia mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Langit sudah sepenuhnya gelap dan azan maghrib baru saja selesai berkumandang saat Giska keluar kamar mandi. Untung saja dia tadi sempat membeli makanan, jadi tidak perlu susah-susah keluar kosan lagi untuk mencari makanan. Lagi pula, malam itu Giska memang tidak berniat untuk keluar kamar. Malam semakin larut, sudah pukul 9 malam. Sebuah piring kotor dan gelas kosong tergeletak di dekat tempat tidur Giska. Dia sendiri saat itu tengah mengerjakan tugasnya. Namun entah mengapa udara malam itu terasa sangat panas dan dia merasa kegerahan di dalam kamarnya. Dan seperti yang dia lakukan setiap kali dia merasa kepanasan, Giska membuka pintu kamarnya. Posisi tempat tidur yang berada tepat di dekat tempat tidurnya membuat embusan angin malam yang segar langsung terasa begitu dia membuka pintu. Giska sangat menikmati sekali, hingga semangat mengetiknya kembali datang. Telepon genggam Giska berbunyi dan tangannya langsung merogoh ke belakang untuk mengambil telepon genggamnya. Dan ketika dilihat ternyata ada sebuah pesan dari Aisyah. Lagi ngapain lo Gis? Gua lagi bete nih. Begitu melihat isi pesan Aisyah yang begitu konyol, dia tersenyum kemudian membalasnya. Ye, bete kok bilang-bilang? Gua lagi bikin tugas nih. Giska meletakkan kembali telepon genggamnya, namun beberapa saat kemudian Aisyah membalasnya lagi. Kosan lu gak jadi horor kan gara-gara semalam? Tanya Aisyah. Enggak, sampai sekarang masih aman. Makanya jangan ngomongin bapak kos gue lagi ya. Siapa tahu dia punya indera keenam. Balas Giska sambil tertawa. Namun entah mengapa setelah menunggu cukup lama, Aisyah tidak membalas pesannya.
Dia pun mencoba mengirimkan lagi pesan yang sama berkali-kali, tapi tidak ada satupun yang berhasil terkirim. Giska kebingungan. Mungkinkah jaringan selulernya sedang terganggu, atau telepon genggamnya yang memang mulai rusak? Bahkan ketika dia menelpon Aisyah pun tidak tersambung. Akhirnya, untuk mencari tahu apa yang terjadi, Giska mencoba mengirim pesan singkat ke Intan yang tinggal di lantai 2. "Kak Intan, jaringan seluler kakak terganggu nggak?" pesan Giska. Ia lalu mengirimkan pesan itu, dan secara tidak disangka pesan itu masuk. Intan pun membalasnya. "Nggak ada masalah kok. Memang kenapa, Gis?" tanya Intan. "Ini Kak, aku SMS temanku nggak bisa, telepon juga nggak bisa. Tapi aku SMS kakak kok bisa. Mungkin memang jaringannya aja kali ya," jelas Giska. "Bisa aja. Namanya juga tinggal di pinggir kota, Gis," kelakar Intan. "Iya sih Kak, tapi aku betah kok di sini. Tempatnya nggak terlalu rame, nggak berisik kayak di tengah kota," sambung Giska. "Nah, kalau itu aku setuju. Enak di sini, bisa belajar tenang." Raut wajah Giska tiba-tiba berubah menjadi masam. Kemudian dia membalas pesan Intan. "Iya Kak, cuma yang gak enaknya selalu diawasi sama bapak kos. Kayaknya takut banget aku macem-macem. Aku kan anak baik-baik." Giska mencoba membalas kelakar Intan, tapi ternyata setelah pesan terakhir itu Intan cukup lama membalasnya. Giska mulai menunggunya dengan perasaan cemas, dan akhirnya Intan membalas pesan itu. "Bapak kos yang mana, Gis?" Giska dengan cepat membalasnya. "Bapak kos kita, Kak. Itu loh, yang setiap malam selalu keliling ngawasin kita." Intan pun kembali membalas pesan itu. "Kamu jangan bercanda, Gis. Kita nggak punya bapak kos dan gak ada yang ngawasin kos ini. Paling cuma sebulan sekali aja buat nagih uang kos." Seketika itu juga Giska kebingungan. Dia berpikir keras. "Lalu yang bapak kos yang setiap malam aku lihat keliling itu siapa, Kak? Dia bapak kosnya kan?" Giska benar-benar tidak mengerti apa yang Intan maksud. "Bapak kos di sini sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu, Gis. Dia mati dicekik menggunakan kawat sama istri keduanya karena cemburu. Dan setelah itu, kosan ini diambil alih sama anak perempuannya. Itu loh, yang suka menagih uang kos." Seketika itu juga detak jantung Giska seperti berhenti. Lantas sosok yang dia lihat setiap malam itu siapa? Darah di dalam tubuh Giska mengalir lebih cepat, dan tanpa terasa udara yang sangat dingin masuk ke dalam kamarnya. Suasana di kamarnya juga mendadak hening. Giska merasa seperti ada sesuatu yang mendatanginya malam itu. Dan entah bagaimana caranya telepon genggam Giska mendadak mati. Dia pun kaget dan lantas melemparkannya ke depan. Belum sempat dia menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba Giska mendengar suara langkah kaki yang diseret tepat dari luar kamar kosnya. Mendengar itu tubuhnya mendadak kaku, jantungnya berdegup sangat kencang.
Perlahan-lahan dia berusaha menggerakkan lehernya ke arah pintu kamarnya, dan saat itu juga dia melihat sosok bapak kosnya berdiri di depan kamarnya. Namun ada yang berbeda. Kaos putihnya kini sudah lusuh dan penuh bercak darah. Wajah bapak kos itu juga terlihat sangat menyeramkan. Hampir seluruh bagian wajahnya biru-biru dan penuh dengan gelembung seperti mayat yang sudah membusuk dan membengkak. Sontak, tubuh Giska langsung gemetaran melihat sosok bapak kos itu. Tapi di saat yang sama ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Giska masih dalam posisi terduduk di atas tempat tidur dengan kepala menghadap ke pintu kamar kos. Nampak juga sebuah luka besetan yang cukup dalam terlihat melingkar di leher bapak kos, dan darah segar masih mengalir dari luka itu. Dia menatap Giska dengan tatapan yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bola matanya terlihat berwarna kemerahan. Dan beberapa saat kemudian bapak itu tersenyum menyeringai dan tertawa kecil. Giska juga bahkan dapat mendengar suara deru napas yang amat berat dan lengket di antara sunyi malam itu. Belum habis ketakutan Giska, tiba-tiba leher sosok bapak kos itu terputus dan mengakibatkan kepalanya terjatuh lalu menggelinding di tanah. Dan saat menggelinding, potongan kepala itu meninggalkan jejak darah di tanah. Kepala bapak kos itu berhenti tepat di depan kamar kos Giska, dan dia hanya bisa melihat semua itu tanpa bisa melawan atau berteriak. Padahal tubuhnya sudah gemetaran hebat, dia sampai menangis. Napasnya berat dan tersengal-sengal mengiringi air matanya yang mengalir membasahi kulit wajahnya yang terasa panas. Sampai kepala itu berhenti menggelinding dan menatap tajam ke arah Giska. Nampak sebuah senyum menyeringai kembali mengembang di bibirnya, dan suara tawa berat menggema di dalam kamar Giska. Karena sudah tidak tahan, Giska akhirnya jatuh pingsan. Saat Giska jatuh pingsan di atas tempat tidurnya, sosok bapak kos itu hilang dan pintu kamar Giska tertutup dengan sendirinya. Singkat cerita, keesokan paginya Giska siuman. Saat siuman dia merasa tubuhnya sangat lemah dan nyeri di seluruh sendi-sendi tubuhnya. Suhu tubuhnya pun masih panas. Dia terkena demam hebat pagi itu. Dengan kekuatan yang masih tersisa, dia merangkak mengambil telepon genggamnya lalu menyalakannya. Dan saat telepon genggam menyala, ternyata banyak sekali pesan yang masuk dari Intan dan Aisyah. Tapi Giska tidak menghiraukan pesan itu. Dia langsung saja menelpon orang tuanya untuk memberitahukan keadaannya. Dan barulah setelah itu dia menghubungi Intan untuk meminta pertolongan. Dan beberapa menit kemudian Intan pun datang ke kamar Giska. Ya ampun, kamu kenapa Gis? Badan kamu panas banget. Intan lantas segera mengompres dahi Giska untuk menurunkan suhu tubuhnya. Giska pun kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan suara yang masih terdengar sangat lemah dan terbata-bata. Sementara Intan hanya bisa prihatin dengan apa yang menimpa Giska. Makanya kamu itu jangan suka buka pintu malam-malam. Kalau kamu buka pintu malam-malam itu tandanya kamu mengundang dia loh, kata Intan sambil menempelkan handuk bersih yang sudah dibilas dengan air dingin ke dahi Giska. Sebenarnya kita-kita penghuni sini udah tahu tentang arwah pemilik kos ini yang selalu berkeliling di saat malam. Makanya kita semua nggak ada yang berani buka pintu saat tengah malam. Bahaya kalau dia sampai datang. Tapi selama kita tidak mengundang dia masuk, dia nggak akan mengganggu kita kok, tambah Intan. Saat hari menjelang siang, orang tua Giska datang. Dan saat itu juga Giska dibawa ke rumah sakit
dan dia akhirnya harus dirawat selama 5 hari. Ketika keadaannya sudah kembali pulih, orang tua Giska sempat menawarkannya untuk pindah tempat kos, tapi Giska menolaknya. Dia mengatakan sudah betah di sana. Lagi-lagi suasana yang sepi dan sangat nyaman untuk belajar menjadi alasannya untuk menolak dipindahkan. Setelah pulang dari rumah sakit, Giska menuruti saran Intan untuk tidak membuka pintu saat tengah malam. Sebagai gantinya dia memasang sebuah kipas angin hisap untuk mengambil udara dari luar. Dan benar saja, dia tidak pernah melihat arwah pemilik kosan itu lagi. Dia juga tidak pernah mendapatkan gangguan apapun setelah itu. Apa yang dikatakan Intan memang benar. Jika tidak membuka pintu saat malam hari, arwah pemilik kos itu tidak akan mengganggunya. Kini, Giska menjalani kegiatan perkuliahannya seperti biasa dan pertemanannya dengan Intan pun semakin dekat. Intan juga mengenalkannya kepada mahasiswi lain yang juga tinggal di sana, hingga akhirnya mereka semua kini saling mengenal akrab. Mereka juga tidak jarang saling memberi tips bagaimana menghindari arwah pemilik kos. Saling membantu satu sama lain memang baik, bukan? Terutama untuk menghindari teror arwah penasaran.